نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إخوة الإيمان، بارك الله فيكم. Pujian dan sanjungan yang sempurna kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Saudara musliman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu, melapangkan dadamu, memudahkan segala urusanmu, menyelamatkanmu dan menceriakan wajahmu di hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya sebagaimana Dia telah mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini dalam rangka melakukan ketaatan ibadah kepadanya, agar Dia juga di akhirat nanti mengumpulkan kita di surga yang tertinggi bersama pemimpin para nabi, pemimpin para orang-orang soleh, pemimpin para nabi dan rasul, Rasulullah yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, barakallahu fikum. Tema khutbah kita di siang hari ini, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Ikhwatal iman, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin menukilkan ucapan seorang ulama, inna lillahi ibadan mu'mana qallabud dunya wa ta'ul fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihajjin wa'mana ja'aluha hujjatan wattaqadu salihal a'mali fiha subuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang pintar. Mereka telah mencari dunia. Ketika mereka melihat, mereka memandang dunia, ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk manusia hidup kekal, maka mereka pun menjadikan dunia ini sebagai lautan yang besar dan mengambil amal soleh sebagai kapal untuk menyeberanginya. Ikhwatal iman, malam, betapapun malam itu panjang, akan tetapi pastilah fajar subuh akan datang. Dan betapapun umur seseorang panjang,
maka pasti dan saat untuk memasuki kubur pasti akan datang. Akan tetapi di antara sifat manusia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalul kabiru syaban fisnaini." Masih saja senantiasa orang-orang yang tua muda di dalam dua perkara, fi hubbi dunia wa tulil amal. Masih merasa muda sehingga senantiasa mencintai dunia dan panjang angan-angan. Walaupun umurnya tua, tapi sifat manusia masih berikan impian-impian, bermimpi dengan berbagai impian, dan masih mengejar berbagai cita-cita dunia. Ikhwatan iman, kunci sukses di dalam menyikapi dunia telah diberikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sahabat Rasulullah bin Mas'ud dengan derajat yang hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humma hamman wahidan, hamma akhiratihi, kafahu Allahu hamma dunyahu." Barang siapa yang menjadikan fokus perhatiannya adalah kepada satu fokus perhatian, yaitu akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan untuknya kepentingan dunianya. Artinya barang siapa yang menjadikan usaha-usaha dunianya hanyalah sebagai sarana, tetapi yang menjadi tujuannya adalah akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhan dunianya. Wa man tasha'a fihi humuhu fi ahwali dunya lam yubarillahu fi ayyi awliyatiha hada. Sedangkan barang siapa perhatiannya terpecah-belah, berjabat-jabat dalam urusan-urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempedulikan di lembah dunia mana dia akan binasa. Ini satu peringatan yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku untuk kita semua. Tinggal kita menjalani antara rangka yang satu atau rangka yang kedua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dengan derajat yang sahih melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fil akhirati hammah, ja'ala Allahu lahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlah wa atathu dunya wa hiya raqibah." Barang siapa yang akan menjadi fokus perhatiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kekayaannya, kecukupan keperluannya ada di dalam hatinya. Allah akan mengumpulkan berbagai urusan-urusannya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Wa man kana fid dunya hamma, ja'ala Allahu qadrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qudira lahu. Sedangkan siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, sebagai fokus perhatiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membuat dia terbayang-bayang dengan kemiskinan, takut serba takut dengan kekurangan dan kefakiran. Allah akan menjauhkan urusannya, bocah-kecilkan keperluannya, dan dia walaupun berusaha semaksimal apapun, dia tidak akan mendapatkan lebih daripada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ikhwatan iman, barakallahu fikum. Bukankah dunia kita adalah apa yang sempat kita makan, apa yang sempat kita kenakan, dan apa yang sempat kita gunakan, kita manfaatkan? Lain daripada itu, maka hanya dua kemungkinan: kita yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min mali? Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Siapakah di antara kalian yang harta istrinya, harta anak-anaknya lebih dia sukai dibandingkan harta dia sendiri? Maka para sahabat pun menjawab, qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa wa maluhu ahabbu ilaihi min waqfi mali warisihi. Ya Rasulullah, semua kami lebih suka dengan harta kami sendiri dibandingkan harta ahli waris kami. Maka Rasulullah bersabda, illahu annahu laysa minkum min ahadin illa wa maluhu ahabbu illa wa malu ahli warisihi ahabbu ilaihi min mali. Ketahuilah bahwasanya masing-masing dari kalian kenyataannya lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri. Ma'luka ma'qaddarta wa ma'lu warisika ma'akfarta. Hartamu adalah harta yang kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kau arahkan kepada jalan-jalan kewajiban untuk menjayakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekurangan. Sedangkan harta ahli warismu adalah harta yang kamu tabur, kamu simpan sehingga kau meninggal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perumpamaan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang hidup sedalam dunia. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu zurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Maukah seseorang dari kalian mempunyai kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, pohon anggur dan berbagai macam buah, tetapi ketika tiba masa tuanya, di mana dia mempunyai anak-anak yang masih lemah, masih kecil, lemah, tiba-tiba datang berhembus api yang sangat kencang membawa api lantas membakar seluruh tubuhnya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan agar kalian berpikir. Artinya apa para ikhwah, para saudara Islam, bagaimana keadaan seorang yang kuat yang diandalkan adalah tabungannya, investasinya, yang diandalkan adalah pelayanan bantuan dari anak-anaknya. Bagaimana jika investasinya itu hilang terbakar semua dan anak-anaknya dalam keadaan lemah? Begitulah perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia ini hanya untuk dunia. Di hari akhirat jika betul-betul dia sangat membutuhkan pertolongan dari kesusahan yang maha dahsyat tersebut, tapi ternyata kebaikan-kebaikannya itu sudah tidak berarti sama sekali, karena tidak ada kebaikannya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar oleh hati. Allah umpamakan kebaikan itu harta yang dia tahu di dunia itu dan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kebajikan. Bagaikan tubuh yang kemudian dihanguskan oleh api. Begitulah umpamanya para ikhwah Islam. Maka jadikanlah dunia ini sekedar sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Tolonglah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang miskin, yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita bisa melihat banyak dari orang-orang non-muslim sampai rela mengorbankan sampai 10% dari hartanya untuk agama mereka.
Bagaimana pula dengan kita yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil agama yang benar dan tidak ada yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain Islam? Apakah kita tidak mampu untuk melakukan yang jauh lebih sedikit daripada itu? Bahkan salafun saleh kaum muslimin di masa dahulu telah memberikan contoh yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka orang-orang muslim bantu agamanya. Bahkan Umar bin Khattab telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq telah datang dengan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu butir benih, satu biji benih yang menumbuhkan 7 bulir. Lantas 7 bulir tersebut di dalamnya terdapat 100 biji. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal soleh sampai 700 kali lipat. Allah lipat gandakan bagi Allah yang bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Allah Wasi'un 'Alim, Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah kamathali jannatin birawah asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain fa in lam yusibha wabilun faqad wallahu bima ta'maluna basir." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka seperti seorang yang mempunyai kebun di tempat yang tinggi, lalu kebun tersebut disirami oleh hujan yang deras, maka dia pun memberikan buah yang sangat banyak. Kalaupun tidak disirami oleh hujan yang deras, maka cukup hujan gerimis pun akan menumbuhkan baginya buah-buah yang banyak. Artinya amal soleh sedikit maupun